Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Widiani Sustiadi, NPM 21110040 dari kelas TIP 2102. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah mikroprosesor mulai dari sejarah mikroprosesor sampai dengan materi penjadwalan proses. Langsung saja masuk ke materi. Materi yang pertama yaitu sejarah mikroprosesor. Sebelum berkembangnya mikroprosesor, CPU elektronik terbuat dari sirkuit terintegrasi TTL terpisah sebelumnya, transistor individual sebelumnya lagi dari tabung vakum. Evolusi dari mikroprosesor telah diketahui oleh hukum Moore yang merupakan peningkatan performa dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah perkembangan sejarah mikroprosesor dari tahun ke tahun. Mikroprosesor pertama kali diperkenalkan oleh Intel Corporation pada tahun 1971 berupa sebuah chip Intel 4004. Chip 4004 merupakan LSI atau Large Scale Integration yang berisi rangkaian logika yang cukup besar, karena chip LSI mampu menggantikan ratusan rangkaian yang digunakan dalam sistem mikrokomputer konvensional yang digunakan pada waktu itu. Selanjutnya, mikroprosesor tersebut dikembangkan menjadi 8 bit data dan jumlah instruksi diperbanyak menjadi 48 instruksi dan nama barunya adalah 8008. Pada chip 8008 memiliki kecepatan proses yang lebih tinggi dari 4004. Yang kedua ada mikroprosesor Intel 8008 tahun 1974 yang juga disebut sebagai mikroprosesor generasi kedua. Segera sesudah itu Motorola membuat MC6800 yang juga merupakan CPU multibina. Yang ketiga ada mikroprosesor Zilog 80 dari Motorola tahun 1978. IBM menciptakan personal komputer PC XP yang sangat populer menggunakan mikroprosesor 8086 dan 8088. Keduanya mampu menangani data 16 bit. Bedanya hanya pada ukuran bus data yang hanya 8 bit untuk 8088 yang operasi internalnya menggunakan 16 bit dan 16 bit untuk 8086. Kemudian Intel membuat 8186 dan juga 8188 yang juga berisi perangkat periferal terprogram. Selanjutnya ada mikroprosesor Intel 8286 pada tahun 1982 yang dilanjut dengan pembuatan mikroprosesor Intel 486TM pada tahun 1989 yang merupakan prosesor pertama yang mempunyai math koprosesor secara built-in di dalamnya. Lanjut dengan mikroprosesor Intel 8386 pada tahun 1993. Mikroprosesor prosesor Pentium pada tahun 1995 tahun 1997 dibuat prosesor Pentium 2. Dilanjut pada tahun 1999 muncul Pentium 3 dengan 70 instruksi baru yang mendukung internet streaming SIMD. Dan pada tahun 2000 Intel mengeluarkan produk terbarunya yaitu Intel Pentium 4 prosesor. Prosesor Pentium 4 merupakan produk Intel yang kecepatan prosesnya mampu menembus kecepatan hingga 3,6 GHz. Selanjutnya pada tahun 2001 Intel memperbaharui prosesornya yaitu Intel Xeon prosesor. Prosesor Intel Pentium 4 Xeon merupakan prosesor Intel Pentium 4 yang ditujukan khusus untuk berperan sebagai komputer server. Pada tahun yang sama, Intel juga mengeluarkan produk yang lain yang dinamakan Itanium. Itanium adalah prosesor pertama berbasis 64 bit yang ditujukan bagi pemakaian pada server dan workstation serta pemakaian tertentu. Lanjut pada tahun 2002, Intel memperbaiki produk Itaniumnya yaitu Intel Itanium 2 prosesor. Itanium 2 adalah generasi kedua dari keluarga Itanium. Pada tahun 2003, Intel mengeluarkan produk barunya yaitu Intel Pentium prosesor di mana chipset 855 dan Intel Pro Wireless 2100 adalah komponen dari Intel Centrino. Lanjut pada tahun 2004, mengeluarkan produk Intel Pentium M735, 745 dan juga 755 prosesor dan Intel E7520 dan juga E7320 chipset.
Pada tahun 2005, Intel memperbaiki produknya lagi dengan mengeluarkan Intel Pentium 4 Extreme Edition 3,7 GHz, di mana prosesor yang ditujukan untuk pasar pengguna komputer yang menginginkan sesuatu yang lebih dari komputernya. Pada tahun yang sama, mengeluarkan juga Intel Pentium D820, 830, dan juga 840, yaitu prosesor berbasis 64 bit dan disebut dual core. Pada tahun 2006 mengeluarkan lagi produk Intel Core 2 Quad Q6600. Tahun yang sama Intel mengeluarkan produk Intel Quad Core Xeon X3210 dan juga X3220, yaitu prosesor yang digunakan untuk tipe server dan memiliki dua buah core dan masing-masing memiliki konfigurasi 2,13 dan juga 2,4 GHz berturut-turut. Adapun perbedaan spesifik dari perkembangan mikroprosesor dari tahun ke tahun, yaitu besaran bit yang diaplikasikan pada prosesor, kinerja, dan juga kecepatan dari prosesor tersebut. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu sistem dan arsitektur mikroprosesor. Arsitektur sistem mikroprosesor merupakan sebuah gambaran rancangan daripada bagian-bagian komputer, yaitu mengenai rangkaian tentang perangkat lunak dan perangkat keras yang terpadu menjadi satu. Arsitektur mikroprosesor terbagi atas 4. Yang pertama ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, yang kedua ada CPU, yang ketiga ada memori, dan yang keempat ada input dan output. ALU atau Arithmetic Logic Unit merupakan bagian penting daripada Central Processor Unit atau CPU, yang pada umumnya memiliki fungsi untuk melakukan perhitungan aritmatika dan logika. Fungsi dari aritmatika adalah suatu fungsi yang mengarah ke operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, penjumlahan tidak bertanda, dan lain-lain. Sedangkan maksud dari fungsi logika itu sendiri adalah seringkali biasanya digunakan untuk mengoperasikan logika AND, OR, SOR, dan logika lainnya. Yang kedua ada CPU, yang merupakan otak daripada komputer yang berfungsi untuk mengontrol keseluruhan operasi dengan cara menerima perintah, menjalankan perintah, dan juga mengeluarkan hasil perintah. Yang ketiga ada memori, yaitu komponen atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk penggunaan langsung dalam komputer atau perangkat keras dan komputer dari perangkat elektronik digital yang terkait. Memori termasuk komponen vital karena performa dari sebuah unit komputer salah satunya ditentukan oleh komponen ini. Yang terakhir ada input dan output, atau sering juga disebut sebagai I/O, yang merupakan sistem pemrosesan informasi dalam komputer. Input merupakan data yang diterima oleh sistem, sedangkan output adalah data yang dikirimkan oleh sistem. Adapun sejumlah tingkatan yang terdapat dalam konstruksi dan arsitektur komputer, yaitu yang pertama ada hardware level, yang merupakan tingkatan yang paling mendasar yang menjadi wadah daripada suatu penempatan software dalam komputer, mendukung software dengan meningkatkan instruksi atau menyediakan kegiatan yang memerlukan software. Multi-layer machine of hardware layer terdiri dari yang pertama ada physical device layer, yang merupakan komponen elektrik dan elektronik yang sangat penting untuk tingkatan komputer. Yang kedua ada digital logic layer, yang merupakan elemen yang dapat menyimpan, memanipulasi, dan mentransmisi data ke dalam bentuk representasi biner sederhana. Selanjutnya ada microprogrammer layer, yang berfungsi untuk menginterpretasikan atau menafsirkan perintah bahasa mesin dari lapisan mesin dan secara langsung yang menyebabkan bagian dasar logika digital menjalankan operasi yang dikehendaki. Selanjutnya yaitu software level, yang merupakan unit yang ditempatkan pada tingkatan hardware, berada di atas sebelum hardware untuk menggunakan dan mengontrolnya. Multi-layered machine of software layer terdiri dari yang pertama ada operating system layer, yang berfungsi untuk mengontrol cara kerja yang dilakukan oleh semua software dalam menggunakan hardware yang mendasari
juga menyembunyikan kompleksitas hardware dari software lain dengan cara memberikan fasilitasnya sendiri yang memungkinkan software menggunakan hardware tersebut secara lebih gampang. Yang kedua ada higher order software layer, yang merupakan program dalam bahasa selain bahasa mesin yang memerlukan penerjemah ke dalam kode mesin sebelum mereka dapat dijalankan. Yang terakhir ada application layer, yang merupakan bahasa komputer seperti yang dilihat oleh end user. Materi berikutnya yaitu bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi, misalnya bahasa C dan juga C++, Pascal, Turbo Basic, Java, dan sebagainya. Bahasa C atau Pascal dikatakan sebagai bahasa level tinggi karena memakai kata-kata dan pernyataan yang mudah dimengerti manusia. Kelebihan bahasa assembly yang pertama yaitu ketika dikompil lebih kecil ukurannya, yang kedua lebih efisien dan hemat memori, dan yang ketiga lebih cepat dieksekusi. Adapun kekurangan dari bahasa assembly yaitu dalam melakukan suatu pekerjaan, baris program relatif lebih panjang dibanding bahasa tingkat tinggi, relatif lebih sulit untuk dipahami, terutama jika jumlah baris sudah terlalu banyak, lebih sulit dalam melakukan pekerjaan rumit, misalnya operasi matematis. Struktur dari bahasa assembly terdiri dari operation code, yang kedua ada source operand atau sumber, yang ketiga ada destination operand, selanjutnya ada opcode source destination instruction, kemudian ada object code, dan yang terakhir ada kode binar. Adapun langkah-langkah dalam penulisan program assembly, yang pertama yaitu penulisan program menggunakan mnemoik, yang dilanjut dengan pemilihan alamat awal untuk program mnemoik, kemudian assemble untuk memperoleh objek kode yang akan meload objek code pada memori, dan kemudian akan merankan program. Adapun contoh penulisan bahasa assembly menggunakan simulator Z80 dapat dilihat pada slide. Lanjut pada materi selanjutnya yaitu materi berikutnya yaitu penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan mekanisme pada sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang harus berjalan dan kapan serta berapa lama proses itu berjalan. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan sebagai sasaran penjadwalan meliputi 1. Keadilan, 2. Keefisiensian, yang ketiga ada waktu tanggap, kemudian ada turnaround time, yang terakhir ada throughput. Ada 4 keadaan yang menjadi pertimbangan bagi penjadwalan oleh CPU, yaitu pada saat proses perpindahan dari keadaan running ke waiting, pada saat proses berpindah dari keadaan running ke ready, pada proses berpindah dari keadaan waiting ke ready, dan yang terakhir pada saat proses berhenti. Jika model penjadwalan yang dipilih dalam keadaan 1 dan 4, maka ini disebut non-preemptive. Sebaliknya, jika yang digunakan dalam keadaan 2 dan 3, maka disebut dengan preemptive. Non-preemptive scheduling adalah suatu proses yang jika sedang menunggu proses CPU, maka proses tersebut akan tetap membawa CPU sampai proses tersebut melepaskannya. Kemudian preemptive scheduling yaitu adapun penggunaan preemptive scheduling memiliki kelemahan, yaitu biaya yang dibutuhkan sangat tinggi. Antara lain harus selalu dilakukan perbaikan data. Hal ini terjadi jika suatu proses ditinggalkan dan akan segera dikerjakan proses yang lain. Dispatcher adalah suatu modul yang akan memberikan kontrol pada CPU terhadap penyeleksian proses yang dapat dilakukan selama short-term scheduling. Fungsi-fungsi yang terkandung dalam dispatcher antara lain switching context, yang kedua ada switching ke user mode, dan yang terakhir ada melompat ke lokasi tertentu pada user program untuk memulai program. Waktu yang diperlukan dispatcher untuk menghentikan suatu proses dan memulai untuk menjalankan proses lainnya disebut sebagai dispatch latency. Adapun turnaround time
banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi program proses dari mulai menunggu turnaround time, yaitu banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi program atau proses program dari mulai menunggu di ready queue, eksekusi oleh CPU dan mengerjakan I/O. Waiting time merupakan waktu yang diperlukan oleh suatu proses untuk menunggu ready di queue. Waiting time ini tidak mempengaruhi proses eksekusi dan penggunaan I/O. Yang selanjutnya ada response time, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses yang diminta dilayani hingga ada respon pertama yang menanggapi permintaan tersebut. Yang terakhir ada fairness, yaitu meyakinkan bahwa tiap-tiap proses akan mendapatkan pembagian waktu penggunaan CPU secara terbuka atau fair. Selanjutnya, kriteria yang akan digunakan untuk membandingkan algoritma penjadwalan CPU adalah rata-rata waktu tunggu atau average waiting time, atau yang biasa disingkat dengan AWT, yaitu total waktu tunggu untuk semua proses dibagi dengan banyaknya proses. Adapun rumus untuk menghitung AWT yaitu jumlah proses waktu tunggu dibagi dengan banyak proses. Algoritma penjadwalan yang pertama terbagi atas first come first serve scheduling atau disingkat dengan FCFS, yaitu proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani. Adapun contoh dari algoritma penjadwalan ini bisa dilihat pada slide. Selanjutnya ada shortest job first scheduler atau disingkat dengan SJF, yaitu proses yang memiliki CPU burst paling kecil akan dilayani terlebih dahulu. Misalkan ada 4 proses yaitu P1, P2, P3, dan P4 yang meminta layanan CPU sebagai berikut. Nah, yang pertama dihitung yaitu burst time pada proses P4 karena dia memiliki burst time paling kecil yang kemudian akan dijumlahkan dengan burst time terkecil kedua yaitu pada proses P1 dan begitu seterusnya sehingga menghasilkan AWT 7 milisekon. Selanjutnya ada algoritma penjadwalan priority scheduling yang artinya algoritma SJF adalah suatu kasus khusus dari priority scheduling. Tiap proses dilengkapi dengan prioritas CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma FCFS. Atau pada algoritma penjadwalan ini, proses yang burst time-nya paling tinggi akan dihitung duluan atau diinput duluan. Seperti pada contoh, ada 5 proses yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5 dengan burst time P1 10, P2 1 milisekon, P3 2 milisekon, P1 1 milisekon, dan P5 5 milisekon. Dan sehingga menghasilkan AWT sebesar 8,2 milisekon. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.